Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh berada di tempat ini, boleh berada di hadapan Tuhan. Dan suatu anugerah Tuhan, bahwa Tuhan tetap menjadi Allah kita. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari berikan pujian, hormat, syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Anugerah-Mu Tuhan takkan pernah habis dalam hidup kami. Anugerah-Mu kepadaku tak akan berubah. Kekuatan-Mu terlukiskan dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada tempat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah
kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, mari berikan pujian penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Terimalah persembahan kami Tuhan, pujian penyembahan kami sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hati kami memuji memamu Tuhan. Terimalah persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Oh, haleluya. Kami menyembah Kau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau beserta kami. Roh-Mu yang hidup di kami, menghidupkan, menumbuhkan, menguatkan. Haleluya. Hilaralalamaya yalararamase, hilaralamaya laramasyakararar. Oh, segala puji, segala hormat. Haleluya. Oh, hilaralamaya lama, hilaralamaya lama sakadararamaya, hilaralamaya lama sakadararamaya. Oh, hilaralamaya lama se, hilaralamaya lalamo, hilaralamaya lama sakararara, hilarabakalama siler. Yesus, 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 kami perlu Engkau. Yesus, anugerah-Mu cukup buat kami. Hilaralamaya lama sakararamaya, hilaralamaya lama sakarara. Oh, haleluya. Lebih dalam lagi kami menyembah, memuji-Mu, menyembah, memuji-Mu. Yesus, kuatkan, teguhkan. Yesus, Yesus. Oh, cikilara lamaya lama salarmu. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami percaya Engkau tetap berserta dengan kami, melewati hari-hari kami, kehidupan kami. Kami tahu Tuhan di depan banyak masalah, tapi kami dengan iman kepada Yesus Tuhan, kami boleh berjalan, melangkah, dan boleh kami melompat maju di dalam Engkau Yesus. Kuatkan dan teguhkan setiap kami lebih dalam lagi Tuhan. Karena kami tahu masuk ke hadirat-Mu ada tempat yang teraman bagi setiap orang percaya. Dan biarlah kami terus menikmati Engkau di hari ini dalam dan di nama Yesus. Semua percaya katakan amin.
Kami percaya Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Engkau terbesar dan termulia dalam hidup kami. Engkau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Terima kasih Tuhan. Dan segala hormat, pujian, syukur kami hanya kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya. Mari katakan dengan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Come on, haleluya. Engkau terbesar dan mulia, sungguh ajaib semua perbuatanmu Yesus. Engkau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yes Tuhan, Dia Allah yang dahsyat dan ajaib. Mari katakan dengan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Come on, oh Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu Yesus. Kau terbesar dan mulia, karena semua memujimu. Terima kasih Tuhan. Ajaib perbuatanmu, ajaib pemeliharaanmu, oh Yesus. Mari katakan dengan segenap hati. Dan mulia, sungguh ajaib, hanya Yesus Tuhan. Terbesar dan mulia, amat semua memujimu. Kau yang terbesar, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu Yesus. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat dan ajaib segala perbuatanmu Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan.
dalam setiap apa yang kau kerjakan dalam hidup kami. Haleluya. Sungguh ajaib Tuhan. Haleluya. Haleluya, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu Tuhan, terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu ya Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus, Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah ya Tuhan dalam dunia. Oh, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari katakan bersama-sama, betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, oh, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu ya Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, kami sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau,
bersyukur karena kami menyembah Allah yang sejati, Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang firman-Nya ya dan amin. Engkau adalah jaminan hidup kami. Dan biarlah segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada ketika kami bersepakat menyembah Engkau, Engkau ada di tengah-tengah setiap kami dan Engkau siap melawat kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Engkau di tengah-tengah kami. Roh Kudus Engkau yang mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh berjalan dalam kebenaran demi kebenaran yang Engkau arahkan kepada kami. Dalam nama Yesus hati kami terbuka bagi Engkau. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih buat seluruh tim yang luar biasa yang sudah melayani bersama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya percaya kasih karunia kemurahan Tuhan limpah buat setiap kita. Dimanapun kita berada, ketika hati kita siap menyembah Tuhan, memuji Tuhan, Allah berhadirat di tengah-tengah kita. Tema firman Tuhan hari ini adalah The Real Hero. Saya percaya sejak kecil kita suka nonton film-film yang nuansanya hero. Kita senang sekali nonton film-film yang mengandung nilai-nilai kepahlawanan di sana. Dan saya meyakini setiap kita ingin menjadi hero, ingin menjadi seorang pahlawan di level manapun, entah di level internasional, nasional, kota, atau bahkan mungkin hanya di tengah-tengah keluarga kita. Tapi pada prinsipnya setiap kita ingin menjadi hero. Setiap kita ingin hidup kita bermakna, memberi dampak yang signifikan bagi banyak orang. Oleh sebab itu mari kita akan belajar, kita akan lanjutkan perenungan firman Tuhan. Sudah sampai pada Yosua pasal 22. Yang pasal 22 dari Yosua ini berisi tentang saat mana Yosua memanggil dan mengapresiasi secara khusus 2,5 suku dari Israel, yaitu Ruben, Gad, dan Manase, karena mereka telah berlaku sebagai layaknya seorang pahlawan yang luar biasa. Yosua 22 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan membacakan untuk kita. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu, dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika seluruh tanah perjanjian berhasil direbut atau dimiliki oleh seluruh orang Israel, tiba waktunya Yosua memanggil 2,5 suku yang sebenarnya mereka sudah mendapat tanah pusaka lebih dahulu di seberang Sungai Yordan. Yosua memanggil mereka secara khusus untuk memberi apresiasi. Kenapa? Karena mereka telah berperilaku layaknya seorang hero. Apa yang telah mereka perbuat? Mereka sebenarnya sudah mendapatkan tanah pusaka di seberang Sungai Yordan. Namun mereka rela meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah milik pusaka mereka demi membantu saudara-saudara sebangsanya untuk menduduki milik pusaka masing-masing. Mereka adalah the real hero. Karena mereka tidak mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tidak mementingkan kenyamanan hidup mereka sendiri. Mereka pantang untuk menikmati hidup sebelum seluruh saudara-saudara sebangsanya mendapatkan milik pusaka yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi orang-orang Kristen biasa, tetapi Tuhan ingin kita menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi hero-hero yang berdampak signifikan. Kita adalah orang-orang biasa yang ditebus Tuhan, diperlengkapi dengan luar biasa, lalu kemudian kita diutus untuk menyatakan kemuliaan Allah dimanapun kita berada. Orang-orang yang pada akhirnya memberi manfaat besar bagi kerajaan Allah di muka bumi ini dengan cara hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah ini mimpi Yesus bagi gerejanya? Mari kita lihat di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18.
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu Saudara, inilah impian Yesus. Yesus membangun jemaat Tuhan, Yesus membangun gereja Tuhan di muka bumi ini untuk menyatakan kerajaan Allah di bumi ini. Dan firman Tuhan berkata, alam maut tidak dapat menguasainya. Ketika kita bertindak menurut kehendak dan rencana Allah, maka kuasa kerajaan maut tidak sanggup menahan kita. Sehingga doa Yesus tergenapi. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, siapapun kita, dimanapun kita berada, Tuhan ingin kita menjadi hero-heronya Tuhan, yang dibanggakan Tuhan dan dihormati banyak orang. Apa kunci seorang hero? Sederhana saja, hidupnya tidak pernah egois, dan hidupnya hanya untuk perkenanan Tuhan. Kita akan belajar dari 2,5 suku ini, bagaimana suku Ruben, Gad, dan setengah dari suku Manase punya mentalitas hero, sehingga sampai titik terakhir Yosua mengapresiasi kepahlawanan mereka. Yang pertama, mari kita lihat ayat yang kedua tadi. Yosua berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa dan hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, rupa-rupanya kunci yang pertama adalah mendengar suara Tuhan. Mereka menanggapi arahan Tuhan dengan serius. Siapapun pemimpin mereka, entah mereka dipimpin Musa ataupun Yosua, mereka menanggapi seluruh arahan Tuhan dengan serius. Ketika Musa berkata, kamu gak boleh diem aja di tempatmu, walaupun kamu sudah dapat tanah perjanjian, kamu mesti bantu saudara-saudaramu. Suku Ruben, suku Gad, dan Manase yang sebagian itu, mereka berkomitmen untuk mengikuti arahan Tuhan lewat para pemimpin mereka. Hidup mereka bukan berdasarkan apa yang benar, yang baik, yang nyaman, menurut ukuran mereka, menurut anggapan mereka, tetapi menurut pimpinan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen ingin hidupnya benar. Benar dalam menjalankan rumah tangga, benar dalam membangun bisnis, benar dalam sekolah, benar dalam meraih masa depan, benar dalam bermasyarakat, benar dalam melayani. Banyak orang Kristen punya mimpi hidupnya itu betul-betul signifikan, benar, tidak terjadi goncangan. Tapi sayangnya tidak banyak yang serius minta petunjuk Tuhan. Akibatnya banyak kita yang berjalan menurut apa yang kita anggap baik. Oh, bangun rumah tangga itu baiknya begini, kata orang baiknya begini, menurut pengalaman si A, si B, si C begini. Oh, membangun bisnis itu harusnya begini, begini. Kita terlalu banyak mendengar suara-suara di luar. Tapi seharusnya kita harus minta petunjuk Tuhan sumber hidup kita. Seorang pahlawan sejati selalu mengikuti arahan pemimpinnya. Banyak orang Kristen pada akhirnya kemudian frustrasi dan tersesat di perjalanan karena tidak mendengar suara Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Dan itu harus dimulai kesediaan kita untuk dipimpin, diarahkan Tuhan. Tuhan akan memberi arahan kepada kita dan memberi jaminan kemenangan bagi kita. Bagian kita apa? Baik-baik mendengar suara Tuhan Allah kita. Seperti yang saya katakan tadi, hari-hari ini terlalu banyak suara. Hari-hari ini terlalu banyak pilihan-pilihan. Tapi mari hari ini kita putuskan untuk hanya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Mari dengarkan firman Tuhan. Entah kita lewat perenungan firman Tuhan, lewat mendengar dari para pemimpin rohani kita, lewat saudara-saudara seiman kita. Jangan hidup dengan standar yang berbeda dari standar kerajaan Allah.
Ketika kita ingin hidup kita signifikan, hidup kita memperoleh kemenangan dan menjadi hero bagi banyak orang, menjadi dampak bagi banyak orang. Pastikan setiap langkah-langkah hidup kita bersumber dari kepekaan kita akan mendengar suara Tuhan. Biarlah sebelum kita mengambil keputusan dalam menjalankan rumah tangga kita, menjalankan pekerjaan kita, menjalankan aktivitas kita, bahkan menjalankan pelayanan kita, diam, dengar suara Tuhan. Tuhan pengen aku ngapain hari ini? Apa yang harus aku lakukan hari ini? Apakah aku harus melangkah maju? Apakah aku harus berdiam diri? Apakah aku harus memutar? Apakah aku harus konfrontasi? Apakah aku harus mengalah? Apapun keputusan yang kita ambil, pastikan kita belajar sungguh-sungguh seperti suku Ruben, Gad, dan Manase, memelihara perintah Tuhan dalam hati kita. Kadang perintah Tuhan sama seperti yang kita mau, puji Tuhan. Tapi bila mana suara Tuhan tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita inginkan, mari memilih. Apapun risikonya, saya mau belajar berjalan menurut arahan dan tuntunan Tuhan. Lalu yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, Yosua berkata kepada mereka, kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu di seberang sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat? Yosua bersaksi kepada mereka bahwa kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu sampai saudara-saudaramu menerima seluruh janji Tuhan. Hal yang kedua, inilah mentalitas seorang hero sejati, mengambil tanggung jawab. Mereka pantang pulang sebelum semua saudara-saudaranya, sebangsanya mendapatkan keamanan di tanah pusaka masing-masing. Inilah kehebatan suku Ruben, Gad, dan Manase. Mereka sungguh-sungguh mensupport saudara-saudaranya. Mereka pantang pulang kembali ke milik pusakanya sebelum memastikan saudara-saudaranya mendapatkan milik pusaka. Mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, totalitas dalam memenangkan pertandingan, dalam memperjuangkan kemenangan, apapun resikonya. Pilihan yang mereka ambil bukan sekedar suka tidak suka, ingin tidak ingin, tapi motivasinya cuma satu. Saya mengambil tanggung jawab. Sesulit dan sepahit apapun situasi dan konsekuensinya. Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya ingin jadi pahlawan yang hidupnya berdampak bagi banyak orang. Siapa ingin menjadi berkat? Saya percaya kita semua ingin menjadi berkat. Beberapa kita mungkin sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Tapi sayang, setelah mendapat arahan dari Tuhan, kemudian enggan menjalankannya karena tidak sesuai dengan harapan kita, atau karena kita menilai resikonya terlalu mahal. Itu berarti kita harus mengorbankan ego kita, meninggalkan zona nyaman kita. Kalau mereka 2,5 suku ini hanya menuruti kepinginan, saya percaya tinggal bersama keluarga di tanah pusaka yang baru mereka adalah sesuatu yang jauh lebih menyenangkan buat mereka. Pengennya bangun kotanya sendiri, menikmati hasil jerih lelah mereka sendiri, bersama-sama dengan keluarga di seberang sungai Yordan. Setelah sekian lama ada di padang gurun, lalu kemudian mendapat milik pusaka. Kalau nuruti pengennya bangun kotanya sendiri, pengennya bersama-sama dengan keluarga. Tapi luar biasa, inilah seorang pahlawan yang sejati. Mereka memilih untuk mengambil tanggung jawab, meninggalkan kenyamanan untuk maju berperang bersama saudara-saudara mereka. Resikonya jelas sangat besar,
Ketika mereka pergi bersama saudara-saudaranya, istri dan anak-anak jadi taruhan. Bisa saja istri dan anak-anak kemudian diserang oleh musuh. Resikonya ketika mereka maju berperang, bisa saja mereka tinggal nama karena mati di medan perang dan meninggalkan istrinya sebagai janda dan anak-anak sebagai yatim. Ada resiko yang besar. Tetapi inilah perbedaan orang biasa dan seorang pahlawan. Pahlawan sejati mengambil tanggung jawab apapun resikonya. Bukankah Yesus telah memberi teladan sebagai seorang pahlawan sejati? Ketika Yesus memilih menjadi manusia biasa bersama-sama dengan kita, mati di kayu salib, itu bukan sekedar kepenginan, itu bukan sekedar hobi, tapi karena itu semata-mata tanggung jawab yang diambil oleh Yesus. Kalau nuruti pengen, siapa yang mau menghadapi kayu salib? Kita membaca dalam Injil bagaimana Yesus bergumul di Taman Getsemani dan berkata, "Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku." Jelas ini bukan sebuah perjalanan yang mudah buat Yesus, bukan pilihan hidup yang mudah buat Yesus. Tetapi Yesus telah mengambil pilihan, aku memilih mengambil tanggung jawab. Karena untuk inilah aku ada. Yesus mengambil tanggung jawab. Dan sampai hari ini Yesus dikenal sebagai sang hero sejati itu. The real hero itu. Bapak Ibu Saudara, apapun peran kita, baik di tengah-tengah keluarga, di gereja, di masyarakat, di pekerjaan, ambil peran kita. Mari jalani hidup kita dengan sungguh-sungguh penuh dedikasi, penuh totalitas. Baru Tuhan dan orang lain akan menyebut kita the real hero, pahlawan sejati. Satu waktu ada seorang bapak, dia pekerjaannya tidak terlalu jauh dari rumah. Dia biasa pergi kantor jalan kaki. Satu waktu ketika dia pulang kerja, tiba-tiba terlintas dalam benaknya untuk mengambil rute yang berbeda dari biasanya. Hanya beberapa blok dari rumahnya, dia tiba-tiba terlintas mau lewat jalan yang berbeda dari biasanya, cari suasana berbeda. Tapi ketika sore hari dia pulang, tiba-tiba dia melihat dari agak kejauhan jalan yang akan dia lewati. Ada seorang remaja putri yang sedang diganggu oleh beberapa pria. Dia melihat bahwa beberapa pria itu berniat melakukan hal yang tidak baik kepada remaja putri itu. Terlihat dari kejauhan. Tetapi pria itu ada pilihan. Dia bisa jalan terus atau dia kemudian balik arah dan cari jalan aman. Rasa-rasanya ada begitu banyak waktu untuk dia berpikir. Dia pengennya menghindari rute itu. Karena dia ingat istri anak-anakku menunggu di rumah. Kalau aku tolong remaja itu pasti akan jadi masalah. Ya kalau aku menang berkelahi, kalau aku nanti dibunuh, istri anak-anakku akan kehilangan seorang kepala keluarga. Tapi di satu sisi hati nuraninya berkata, kamu mesti maju menolong remaja itu. Hanya sepersekian menit, hanya sedikit waktu, tetapi di kepalanya berkecamuk. Apakah dia lari meninggalkan tanggung jawab atau mengambil tanggung jawab, memberi pertolongan? Apalagi dia melihat remaja itu mulai kesulitan menghadapi beberapa laki-laki itu dan mulai ditarik ke lorong yang lebih gelap lagi. Tapi akhirnya si bapak ini mengambil keputusan. Apapun resikonya, aku yang lihat. Aku bertanggung jawab untuk menyelamatkan. Dia kemudian lari, dia hampiri laki-laki itu. Dia pukul pakai tas kantornya. Dia bergumul beberapa saat. Dan karena terjadi keributan, beberapa laki-laki itu memilih untuk melarikan diri dan meninggalkan remaja putri itu ketakutan di sudut sebuah lorong. Bapak itu kemudian menghampiri pelan-pelan. Nak, jangan takut, kamu aman sekarang. Tapi bapak itu begitu terkejut ketika anak itu mendongakkan wajahnya. Dan kemudian anak itu berkata, Papa, terima kasih.
Bapak itu begitu terkejut karena ternyata remaja itu bernama Catherine, putri bungsunya. Seandainya Bapak ini mencari aman, seandainya Bapak itu memilih untuk tidak peduli, mungkin dia pulang dengan selamat. Tapi dia telah membuat anak bungsunya kehilangan kegadisannya. Tapi hari itu dia bersyukur. Dan itu momen yang tidak pernah terlupakan. Karena bagi anak bungsunya dan bagi keluarganya, papahnya adalah seorang hero. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak mengalami peristiwa seperti Bapak tadi. Tapi bukankah setiap kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan? Kalau kita dipercaya jadi ayah, jadilah ayah terbaik. Jadilah istri terbaik. Jadilah suami terbaik. Jadilah orang tua terbaik. Jadilah anak yang terbaik. Jadilah hamba Tuhan yang terbaik. Jadilah karyawan yang terbaik. Jadilah bos yang terbaik. Dimanapun area kita, dimanapun posisi kita, berfungsilah. Sampai orang-orang berkata, ini hero sejati. Sampai Tuhan bangga kepada kita. Karena dimanapun kita berada, kita menjadi berkat. Dan itu dimulai dari kesediaan kita untuk mengambil tanggung jawab. Jangan pernah menunda, jangan setengah-setengah. Lakukan tanggung jawab kita. Entah dipuji orang atau tidak, entah dihargai orang atau tidak. Tapi mari sadari, saya ada di bumi ini untuk memberi kontribusi yang positif. Apapun fungsinya. Mungkin hasil yang kita kerjakan tidak sebaik apa yang kita harapkan. Tetapi percayalah, Tuhan dan orang lain akan melihat betapa kita bersungguh hati dalam melakukan tanggung jawab kita. Kalau kita jadi kepala keluarga, mungkin gaji kita tidak sebesar tetangga kita. Tapi anak kita akan bangga berkata, papaku pekerja keras. Papaku orangnya jujur, gak neko-neko, sayang sama mama. Papaku luar biasa takut akan Tuhan. Dan setiap berkat yang kami terima itu berasal dari tetesan doa dari papa mama. Berasal dari keringat mereka yang bekerja keras. Yang memilih untuk tidak berbuat dosa, tetapi hidup benar di hadapan Tuhan. Satu kali waktu, anak-anak akan berkata, papaku hero sejati. Bukan karena pakai klebet seperti Superman, tetapi karena berani mengambil tanggung jawab. Biar satu waktu orang tua kita berkata, anakku hero sejati. Di tengah-tengah keterbatasan anakku belajar sungguh-sungguh, gak pernah ngeluh, gak pernah iri sama teman-temannya. Anakku sungguh-sungguh mengerjakan bagiannya. Bapak Ibu Saudara, inilah hero sejati, mentalitas hero sejati, berani mengambil tanggung jawab. Yang ketiga, ayat yang ke-8, maka ia berkata kepada mereka demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi dan dengan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Yang ketiga, inilah mentalitas seorang hero sejati, berani berbagi kemenangan. Yosua ingin mereka kembali ke sukunya masing-masing dan berbagi kemenangan. Pulang bukan dengan sombong atau mencela orang-orang yang tidak terlibat, tetapi Yosua ingin mereka pulang dan berbagi hasil kemenangan. Mungkin tidak semua dari suku Ruben, Gad, dan Manase yang berangkat. Mungkin ada orang-orang yang karena kondisi fisiknya, usianya tidak bisa maju berperang dan mereka harus bersama-sama dengan para wanita dan anak-anak. Tapi Yosua memberi pesan, jangan mencela mereka, berbagilah hasil kemenangan. Jangan menjadi sombong atau mencela, tetapi berbagi hasil kemenangan. 2,5 suku ini sadar bahwa yang tinggal juga punya tanggung jawab dan tantangan tersendiri. Mereka sadar bahwa kemenangan mereka adalah kerja tim. Karena ada orang-orang yang menjaga keluarga dan milik pusaka mereka.
Inilah sesungguhnya mentalitas pahlawan sejati. Tidak pernah ada kata egois dalam kamus hidupnya. Bapak Ibu Saudara, saat kita berhasil, itu karena ada dukungan dari semua pihak. Bahkan orang-orang yang membenci kita sekalipun. Kok bisa, Pak? Jangan-jangan karena ada orang-orang yang membenci kita bertubi-tubi, memfitnah kita bertubi-tubi. Itu membentuk karakter kita semakin kuat, membuat karakter kita semakin ulet, semakin sabar, semakin teguh. Jangan-jangan karena kekerasan hati mereka membuat kita semakin tajam diasah oleh mereka. Jadi bahkan orang-orang yang membenci kita sekalipun, itu adalah alat Tuhan untuk membuat kita hero sejati, menjadi seorang hero. Orang hebat tidak pernah dibentuk dalam kemudahan. Jadi mari sadari, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu karena ada orang-orang di sekitar kita yang telah memberi kontribusi dalam hidup kita. Entah itu dengan cara-cara yang positif menurut kita, entah juga dengan cara-cara yang tidak menyenangkan menurut kita. Tapi percayalah, semuanya itu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebahagiaan terbesar dari seorang pahlawan sejati bukan saja ketika dia meraih kemenangan, tetapi saat dapat berbagi kemenangan bersama orang lain. Semakin kita senang berbagi, semakin kecil ruang bagi keegoisan kita, dan semakin bahagia hidup kita. Hari-hari ini bicara kesulitan, semua sedang bergumul, semua sedang berjuang. Tapi yang membedakan orang biasa dan hero adalah para hero tidak pernah memusingkan dirinya sendiri, tetapi selalu ingin berbagi kehidupan kepada orang-orang. Biarlah Tuhan menemukan pahlawan-pahlawan itu di antara kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini 4 Juli, di belahan bumi yang berbeda di Amerika Serikat sedang memperingati hari kemerdekaan. Mereka melakukan perayaan besar di hari ini, tanggal 4 Juli, untuk menghormati jasa para pahlawan mereka. Tapi tahukah saudara, kita tidak perlu menunggu hari-hari tertentu untuk menerima perayaan besar. Kita tidak harus maju berperang secara fisik seperti para veteran. Tapi kita hanya perlu mendengar arahan Tuhan setiap waktu, mengerjakan tanggung jawab kita sehari-hari dengan sungguh-sungguh, dan selalu berbagi berkat, selalu berbagi hidup kepada orang-orang di sekitar kita. Dan orang lain akan melihat kita sebagai pahlawan mereka. Jangan nunggu hari-hari tertentu, jangan nunggu waktu-waktu tertentu untuk bertindak. Jadikan setiap hari menjadi perayaan besar. Kenapa? Karena Bapa Sorgawi begitu bangga kepada kita. Malaikat-malaikat di sorga bersorak-sorak karena hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Keluarga dan orang-orang di sekitar kita merasakan berkat Tuhan melalui hidup kita. Tidak hanya hari ini Amerika merayakan kemenangan besar, menghormati para pahlawan mereka, tapi biarlah hari ini kerajaan sorga juga gegap gempita, karena kita orang-orang percaya telah memberi kontribusi maksimal bagi kerajaan Allah. Orang-orang memuliakan Bapa kita di sorga karena hidup kita yang berkenan di hadapan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dengar suara Tuhan, ambil tanggung jawab, dan mari berbagi kehidupan. Sama-sama kita teduhkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Biar hidup kami terus menggenapi firman-Mu Tuhan. Biar lewat hidup kami banyak orang memuliakan Engkau. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap
Bapak Ibu Saudara, setiap kita diberi kesempatan hidup satu kali saja, dan setelah itu akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Kita tinggal memilih mau jadi orang biasa-biasa saja, yang hari-hari ngeluh karena kebutuhan hidup selalu kurang, atau menjadi hero, menanggalkan ego kita, tidak memusingkan diri kita sendiri, tapi hidup untuk perkenanan kerajaan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sesungguhnya inilah rahasia kebahagiaan. Ketika kita berhenti mikirin diri sendiri dan hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Itulah esensi kehidupan yang Yesus tawarkan kepada saudara dan saya. Jadilah hero-heronya Tuhan. Saya percaya ketika kita mengambil kepilihan untuk menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan, Tuhan dengan senang hati membuka sumber daya sorga untuk membackup hidup kita. Sehingga kemanapun kita pergi, kemenangan, keberhasilan, kemuliaan yang bersama-sama dengan kita. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu, dalam karyamu. Biar hidup kami menjadi pahlawan-pahlawan-Mu. Kau sempurna, amin, dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu yang menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini Tuhan. Amin. Kami mau belajar seperti orang-orang Ruben, orang-orang Gad, dan suku Manase yang setengah itu. Dimanapun kami berada, kami mau menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Hidup kami berdampak signifikan bagi kerajaan Allah, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab itu Tuhan, ajari kami untuk serius mendengar suara Tuhan, memperhatikan arahan-arahan Tuhan, dan beranikan kami mengambil tanggung jawab apapun resikonya.
Sesulit apapun yang harus kami jalani, kami mau totalitas mendedikasikan hidup kami bagi kerajaan Allah. Dan biarlah kami terus menjadi orang-orang yang senang berbagi kehidupan, berbagi kemenangan, berbagi berkat, sehingga orang-orang memuliakan Engkau lewat hidup kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Jadikan kami tidak hanya menjadi orang-orang Kristen biasa, tapi menjadi pahlawan-pahlawan yang membanggakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh kami di tengah-tengah pergumulan kami. Kami mau terus berjuang maju, meraih kemenangan yang Kau janjikan. Kami mau terima seluruh janji-janji Tuhan dalam segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Di akhir ibadah kami membawa persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Memberkati kota dan bangsa kami. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami akan lanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan kami menikmati hari-hari ke depan dengan sukacita. Sebab berkat Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Sinai, maju.